Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 8 semester 1. Ini merupakan materi yang ke-15, materi tentang prospek karir setiap mata pelajaran. Silahkan disimak materi berikut ini. Arti dari mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Mari kita coba menjabarkan beberapa rumpun mata pelajaran berikut ini. Yang pertama, mata pelajaran tentang moralitas, karakter, budi pekerti. Mata pelajaran tentang agama atau tentang moral memang agak krusial karena moralitas bisa merupakan moralitas agama, moralitas sosial kemasyarakatan, moralitas kesopanan dan aspek lainnya. Oleh karena itu, nama mata pelajaran ini perlu didiskusikan lebih lama. Penumbuhan budi pekerti menjadi salah satu alternatif. Pendidikan moral menjadi alternatif lainnya. Pendidikan agama menjadi alternatif yang lainnya lagi. Sudah lama mata pelajaran pendidikan agama diajarkan di sekolah, baik negeri maupun swasta, baik sekolah di bawah pembinaan Kemendikbud maupun Kemenak. Sudah lama pula ada mata pelajaran budi pekerti yang penilaiannya secara kuantitatif maupun kualitatif. Bahkan telah diluncurkan pendidikan karakter untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan karakter tersebut diluncurkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Dengan demikian dalam kurikulum sekolah telah diajarkan beberapa mata pelajaran, yakni pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk, PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PKN pendidikan kewarganegaraan, serta civics. Di samping itu ada kegiatan penataran atau pelatihan baik di sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah juga dilatihkan P4. Bahkan nilai-nilai karakter juga sering disebut dengan karakter mulia untuk menyatukan perlu pertimbangan dari berbagai aspek. Yang kedua, mata pelajaran yang terkait dengan nasionalisme, cinta tanah air, dan kewarganegaraan. Kita jadikan satu mata pelajaran terintegrasi ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Sedang sains merupakan fusi mata pelajaran kimia, biologi, fisika. Mata pelajaran ini bersifat tematik integratif untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Yang ketiga, mata pelajaran yang menekankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Disesuaikan dengan kemajuan zaman, integrasi mata pelajaran dapat diberikan mulai SMP. Tapi perlu dipertimbangkan apakah tematik integratif tersebut diperlukan untuk jenjang SMP, seperti ilmu kimia yang selama ini diberikan secara integratif di SMP, apakah sudah waktunya diberikan secara mandiri untuk ilmu kimia, biologi, dan ekonomi di SMP. Yang keempat, mata pelajaran yang bersifat metodologis. Mata pelajaran seperti TIK dan bahasa, mata pelajaran TIK dapat saja diberikan mulai SMP dan SMA dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan dan bersifat teknis. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak mahasiswa semester 1 di perguruan tinggi yang masih gaptek TIK. Misalnya, belum bisa mengirim email dan belum dapat membuka internet. Padahal proses pendaftaran mahasiswa, sistem penilaian, bahkan ANBK, updating data kemahasiswaan semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Yang kelima, mata pelajaran yang sifatnya spesifik seperti kesenian. Berbagai ragamnya seperti teater, baca puisi, olahraga, pramuka, paskibra, bahkan olahraga yang sebenarnya sudah termasuk pendidikan kesehatan, sifatnya dapat disebut single intelligence, lebih baik dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal atau ekstrakurikuler. Selanjutnya yang keenam, mata pelajaran untuk sekolah-sekolah kejuruan.
Mata pelajaran untuk sekolah-sekolah kejuruan perlu dibahas tersendiri karena lebih menekankan ranah psikomotor atau keterampilan. Sekolah kejuruan harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikut ini jenis-jenis mata pelajaran di sekolah yang dapat dikembangkan ke berbagai jenis karir. Ada beberapa mata pelajaran yang diberikan di sekolah yang kelak ketika selesai sekolah dapat dikembangkan ke arah karir. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama. Kemampuan yang diperoleh yaitu menguasai ilmu agama dan mampu menyampaikan atau mengajarkan. Kemudian bidang pekerjaan atau profesi yaitu sebagai guru agama, mubalik, ustadz, kiai, pendeta, guru agama Hindu, dan guru agama Buddha. Kemudian yang kedua, olahraga. Kemampuan yang diperoleh yaitu menguasai dan berkompeten dalam bidang olahraga tertentu. Bidang pekerjaan atau profesinya adalah sebagai atlet. Yang ketiga, kesenian. Kemampuan yang diperoleh yaitu menguasai teknik kesenian daerah tertentu. Bidang pekerjaan atau profesinya adalah seniman atau duta seni. Yang keempat yaitu keterampilan, yaitu tata boga. Kemampuan yang diperolehnya yaitu mampu menyusun menu yang tepat dan bergizi. Bidang pekerjaan atau profesinya yaitu asisten juru masak, pembantu ahli gizi, bartender, asisten juru masak patisserie di hotel atau bakery, penyuluhan gizi, industri jasa buka, dan geraha. Yang kelima yaitu matematika. Kemampuan yang diperoleh yaitu mampu menguasai ilmu sains dan penerapannya dalam dunia kerja atau usaha. Bidang pekerjaan atau profesi, peneliti, dosen, konsultan, dan birokrat. Yang keenam yaitu komputer atau TIK. Kemampuan yang diperoleh yaitu mampu menguasai bidang komputer baik hardware maupun software serta aplikasinya dalam kehidupan. Bidang pekerjaan atau profesi yaitu dosen, peneliti, programmer, konsultan IT, database administrator, dan teknopreneur. Yang ketujuh, ekonomi. Kemampuan yang diperoleh yaitu mampu menguasai bidang ekonomi baik makro maupun mikro. Bidang pekerjaan atau profesinya yaitu dosen, peneliti, konsultan keuangan, auditor, manajer, dan entrepreneur. Yang kedelapan yaitu biologi. Kemampuan yang diperoleh adalah mampu mengelola sumber daya hayati untuk kesejahteraan hidup manusia. Bidang pekerjaan atau profesi sebagai peneliti, dosen, pengawas industri makanan, serta ahli agroindustri. Yang kesembilan yaitu fisika. Kemampuan yang diperoleh yaitu mampu mempelajari kumpulan pengetahuan analisis dari fakta-fakta empiris tentang sistem fisis alam. Bidang pekerjaan atau profesinya sebagai peneliti, dosen, BUMN, aneka industri, dan konsultan. Yang ke-10, kimia. Kemampuan yang diperoleh yaitu mampu menghasilkan temuan baru yang strategis dalam perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi. Bidang pekerjaannya adalah sebagai dosen, peneliti, karyawan BUMN, konsultan, aneka industri yaitu kimia, farmasi, dan makanan atau minuman. Demikian tadi materi tentang prospek karir setiap mata pelajaran. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.